Kemarin sore ada kiriman asinan Betawi di rumahku. Selama ini aku pikir asinan itu makanan asli Indonesia. Apalagi karena ada juga asinan Bogor yang sering dijadikan oleh-oleh favorit setiap kali aku berkunjung ke sana. Tapi ternyata ada cerita lain dari makanan ini yang baru saja aku ketahui ketika ibu menceritakan pengalamannya bekerja di Cina selama 10 tahun. Hal ini juga membuatku menyadari kalau aku tahu sedikit sekali tentang makanan Indonesia. Ternyata seru banget belajar lebih tentang makanan yang biasanya cuma disantap tanpa berpikir panjang. Maka dari itu, aku memutuskan untuk mencatat penemuanku tentang makanan Indonesia. Sama seperti negara-negara lainnya, Cina pun masuk ke Indonesia untuk berdagang di jalur rempah. Ternyata, salah satu dampak kedatangan mereka adalah pengaruh besar pada makanan lokal kita yang berkembang hingga masa kini. Contoh paling dekat itu teknik memasak asinan, di mana teknik tersebut ternyata digunakan oleh masyarakat Tionghoa saat bermigrasi ke Indonesia, agar bahan makanan yang mereka bawa tidak cepat rusak dan dapat dikonsumsi selama perjalanan mereka menggunakan kapal. Nah, karena pengaruh budaya Tionghoa sangat kuat dan melekat, tidak heran kalau menu-menu yang terinspirasi dari budaya mereka pun masih populer sampai sekarang. Untuk asinan sendiri, walaupun teknik masaknya dipengaruhi budaya Tionghoa, rasanya itu sudah diadaptasi ke cita rasa lokal. Bahan-bahan yang dipakai di asinan Betawi itu memakai bahan baku yang mudah ditemukan di sekitar kita. Biasanya penjual asinan bisa dengan mudah ditemukan di pedagang kaki lima atau warung makan di sekitar kota. Tapi, banyak juga penjual asinan legendaris yang sudah berjualan berpuluh-puluh tahun lamanya. Ngomong-ngomong soal pedagang legendaris, asinan Betawi yang ada di rumahku kemarin itu berasal dari asinan Betawi Cang Iim. Gerainya terletak di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, persisnya di Jalan Nilam Raya. Sedikit cerita soal asinan ini, ternyata pengetahuan akan rasa asinan Betawi ini sudah kental di keluarga Cang Iim. Awal mula asinan Cang Iim bermula saat ia mencoba membuat bumbu asinan untuk keluarga dan ternyata enak dan disukai. Namun ternyata pada tahun 1995, kakak Cang Iim juga sempat menjual asinan Betawi di wilayah Joglo, Jakarta Barat. Jadi, walaupun baru mulai berjualan asinan di bulan Maret 2020, ternyata Cang Iim dan keluarga sudah punya taste dalam bumbu asinan ini. Asinannya memiliki cita rasa Betawi yang kental, lengkap dengan rasa asam yang kuat dan 2 kerupuk andalan, yaitu kerupuk mie dan merah jambu. 1 piring berisi irisan kol putih, daun selada, timun, tauge, tahu putih, dan taburan kacang tanah yang disiram dengan kuah kacang encer. Paduan rasa asin, asam, dan manisnya harmonis di lidah. Dari satu hidangan yang dianggap sebagai kearifan lokal, ternyata kita bisa belajar tentang sejarah akulturasi budaya di Indonesia. Siapa sangka dari sepiring asinan Betawi, kita bisa menelusuri perjalanan dan perkembangan budaya makanan kita. Kira-kira hidangan apa lagi ya yang bisa kita eksplor dalam waktu dekat?